Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ashabihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin khususan sahibi hadil kitab Fadl Sunari wa farallahu lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Hadza utawi iki kuma perkara ana kang ana apa ma iku min amri sayyidi saking perkarane utawa critane Sayyid Raja Pandhita rupane Raja Pandhita. Wa sayyidi rahmat lan sayyid rahmat. Wa fihi lan iku ing dalem ma ibratun utawi tulodo ibrah ilmu tabirina kedue pira-pira wong kang ngalap ibrah. Wa hidayatun lan petunjuk lil mustabsyirina kedue wong kang Allah sapa Allah taala maha luhur sapa Allah alaihi ing atase mukmin. Wala yahshalan ora wedi sapa al mukmin lau matalaimin ing paidunane wong kang maidu. Fi talabi mardatihi ing dalem nuprih ridhone Gusti Allah. Imanu mar'in utawi imane awak-awakan kula yakunu ora kalono apa iman umatin sataka malah iku sempurna apa iman. Jadi iman seseorang itu tidak akan pernah menjadi sempurna hatta yara hingga ningali sapa mar'un nasan ing menungso bi ibilin kelawan unta mufila kang den padhaake. Fayakunu mongko ana apa fidzil ula ing dalem fidzil ula ing dalem kang anduweni keluhuran. Jadi cerita kemarin perjalanan Sayyid Rahmat dan Raja Pandhita yang melakukan perjalanan dari Campa Nario podo-podo mempere kabeh. Dari sana kemudian kita bisa mengambil ibrah bahwasanya kita sebagai seorang mukmin itu jangan pernah merasa minder dengan apa yang kita cintai, apa yang kita ugem. Nisbate seorang santri ojo minder ngetokno kesantrinane. Makanya saya beberapa kali pernah bilang ojo kapok dadi santri. Itu dalam rangka kita memupuk rasa kepercayaan diri kita sebagai seorang santri, bahwanya santri itu ya harus pede. Kalau kemudian orang-orang yang tidak santri pede dengan ketidaksantriannya, kenapa kita sebagai seorang santri harus izin dengan kesantrian kita? Kalau orang-orang non-muslim pede dengan ketidakmuslimannya, kenapa kita kemudian seorang muslim merasa sungkan dengan keislaman kita? Bukankah kemarin dalam cerita sebelumnya dijelaskan bahwasanya ketika melakukan sholat Raden Rahmat dinyek, digoblok-goblokno, di wodo-wodo karo wong-wong Mojopahit, tapi tetap pede saja dengan tetap menjalankan
sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ibroh yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bahwasanya kita sebagai seorang muslim jangan pernah izin mengakui kita, menunjukkan kemusliman kita. Apa tuh nunjukkan kemusliman kita? Ya kita menjalankan apa yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Wala yahsha laumata laimin fi talabi mardahu, dan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, ojo wedi, ojo minder nengone paedonane wong kang den paedo. Sebaik apapun kita mesti ono sing maido. Karena ketika kesuksesan kita, kesuksesan seseorang itu akan memunculkan rasa iri dengki kepada orang lain. Itu wis pasti seperti itu. Jadi munggahe derajate awak dhewe iku ndadekno wong liya ana sing iri. Iku dadi sunatullah kaya. Dadi ora usah wedi nek kapan sampean terus dipaido karo wong liya. Wis anggone wong ku dipaido. Wong Kanjeng Nabi sing kaya ngono wae jek dipaido. Apa meneh kelase awak dhewe. Maka sebagian ulama kemudian mendawuhkan sebuah syair, mendengarkan sebuah syair, imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblin muthila fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa la yahsha laumata laimin fi dhillah. Imannya seseorang itu tidak akan sempurna. Keimanan seseorang itu tidak akan pernah sempurna hingga seseorang tersebut melihat manusia dan onta itu sama. Artinya ya podo-podo gak ono bedane. Dalam artian apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat itu sebenarnya bukan dalam rangka untuk nyenengno menungso. Apa terus awak dhewe makani jaran iku mergo jarane ben seneng? Kan tidak. Apa terus awak dhewe sedekah ning menungso itu terus wong menungso iku ben seneng awak dhewe? Tidak. Perbuatan kita itu bukan dalam rangka menarik simpati manusia ataupun simpati siapapun, tapi murni dalam rangka menjalankan perintah Gusti Allah. Itu maksudnya nadzam iki iman umar in la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblin muthila. Iman seseorang itu tidak bisa dianggap sempurna hingga seseorang itu melihat manusia dan onta itu punya kedudukan yang sama. Artinya menungso yo ngomong piye wae ora ngurus. Wis kok dene sampean untane berat ya sampean meneng wae, wedhuse bengak-bengok sampean ya gak piye ana menungso tanggane bengak-bengok sampean ya cuek pepek. Artinya apa yang kita lakukan bukan karena manusia, bukan karena binatang, tapi murni karena menjalankan perintah Gusti Allah. Nah, itu jenenge ngibadah sing tenanan ya ngono kuwi, ikhlas sing tenanan ya ngono kuwi, ora mergo piye-piye. Ora mergo ben tilem, ora mergo ben diwodo. Makane imanu mar'in la yakunu takamala. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa. Maksude yaron nasabi ibilin muthila iku piye to? Sampeyan dilem diwodo iku wis padha wae. Dilem diwodo iku hakikate padha. Iku maksude la yarona san bi ibilin musila. Anggap wae kethek kabeh ngono wae. La yahshalau matala imin fi dzil ula. Ora kuwatir paedonane wong. Iku fidzil ula ing dalem kang anduweni kemuliaan. Jadi wong iku nek duwe kemuliaan iku ora wedi dipaido karo wong liya. Itu intine ngono. Itu gubahan sebagian ulama terkait bagaimana sebenarnya posisi seorang manusia itu di hadapan manusia yang karena sebaik apapun perilaku kita sudah pasti kita tetap akan dipaido. Mergo menungso iku menus-menus kakean dosa ngono. Itu yang bisa kita ambil dari cerita cerita
dari Sayyid Rojo Pandito dan Sayyid Rahmat. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah selesai ceritanya. Kita ganti ke paragraf yang lain, dan ini alur ceritanya juga berbeda. Wa kana lan ana iku qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono bi zamanin kelawan mangsa fi baladi Pajajaran ing dalam negara Pajajaran. Jadi sebelum masa itu di daerah Pajajaran atau tanah Sunda malikun sapa raja. Ismu kang utawi jenenge Malik iku Arya Banjar. Jadi dahulu kala sebelum ada Majapahit itu di daerah sana ada, di Pajajaran itu ada seorang raja yang bernama Arya Banjar. Arya Banjar itu siapa? Wa Arya Banjar iku Ibnul Maliki, anake Malik, Sang Mundiwangi, rupane Sang Mundiwangi. Jadi di daerah Tanah Pasundan atau di Pajajaran, kerajaan Pajajaran yang lebih terkenal dengan Prabu Siliwangi, itu ada seorang raja yang bernama Arya Banjar bin Sang Mundiwangi. Saya membaca beberapa artikel belum jelas ini siapa. Ada sebagian yang mengatakan Sang Mundiwangi ini adalah Siliwangi ke-6. Jadi Siliwangi itu sebagian tokoh peneliti arkeolog mengatakan ada 8. Sebagaimana Brawijaya di Jawa di Majapahit itu ada 5. Kalau Siliwangi ada 8. Yang nomor 6 itu namanya Prabu Mundiwangi. Ada yang mengatakan Prabu Mundiwangi ini kemudian punya putra, Prabu Mundiwangi ini kemudian sempat menikah dengan putri dari Ki Gedetapa. Dari Ki Gedetapa itu langsung sang itu nama lainnya adalah Ki Samaduwa yang sempat menjadi ayah. Kita lanjutkan. Karena Siliwangi itu ada 8. Di Siliwangi itu ada 8. Yang nomor 6 itu namanya Mundiwangi. Jadi yang nomor 6 itu namanya Mundiwangi. Kemudian punya putra namanya Mentaun, Arya Mentaun. Wali Arya Mentaun lan iku tetep kedue Arya Mentaun bintun utawi anak, ismuha kang utawi jenenge Bintun iku rondo kuning. Wali rondo kuning lan iku tetep kedue rondo kuning. Salah satu auladin utawi telu piro-piro anak. Arya Galuh rupane Arya Galuh, Arya Tanduran lan Arya Tanduran, Arya Bangah lan Arya Bangah. Ini yang kemudian menjadi salah satu patih dari Majapahit. Lan Kitaruk. Wawulida lan den lairake Wawulida den lairake li Arya Bribin kedue Arya Bribin sapa waladani anak loro. Ahaduma utawi salah sijine waladani iku unsa wedok. Ismuha kang utawi Wali Arya Tejo lan iku tetep kedue Arya Tejo waladani utawi anak loro unsa kang wedok. Ismuha kang utawi jenenge unsa iku Condrawati Wadakaron lan Wali Arya Tejo lan iku tetep kedue Arya Tejo waladani utawi anak loro unsa rupane wedok. Ismuha kang utawi jenenge unsa iku Condrawati Wadakaron lan lanang. Ismu kang utawi jenenge dakar iku Raden Syukur. Wali Kitaruk lan iku tetep kedue Kitaruk.
Salah satu auladin utawi telu pira-pira anak. Salah satu auladin utawi telu. Sifate aulad inasin kang wedok. Wedok. Ulahunna utawi kawitane salasa iku nawangse wasaniatulan utawi kang nomor loro iku Raden Ayu Nawangsasi. Raden Ayu Nawangsasi wasalisatu kang nomor telu iku Raden Ayu Tawang Arum. Raden Ayu Tawang Arum. Wallahu utawi Allah iku alamul luweh ngawruhi sapa Allah. Wasayatilan bakal teko apa irtibatu haulai sambungane iki biadil kisoti kelawan ikilah cerita. Jadi ini Mbah Fadl menyisipkan sedikit cerita terkait pembahasan ada hubungannya antara Majapahit dan apa itu kerajaan Pajajaran. Jadi memang kalau berbicara tentang hubungan itu memang tanah Sunda itu memang tua, tanah tua. Jadi ada kerajaan namanya Subang Larang, itu kerajaan yang termasuk kerajaan tua di bumi Jawa ya, bumi Jawa ini. Ada kerajaan tua namanya Subang Larang itu. Dan harus diakui memang Majapahit itu leluhurnya adalah kerajaan Sunda. Jadi leluhur dari Majapahit itu memang kerajaan Sunda. Maka menurut Agus Sunyoto tidak mungkin Majapahit itu berani membunuh rajanya di peristiwa Perang Bubat. Ini menurut Agus Sunyoto. Karena apa? Karena Raja Majapahit itu masih ada ikatan darah dengan kerajaan Sunda pada waktu itu. Sehingga gak mungkin karo dulure terus dipateni ning kerajaan Buban. Lah, menurut penelitiannya Agus Sunyoto bahwasanya kerajaan Punggawa Mojopahit, orang-orang Majapahit itu ternyata ngadu domba, jadi memberikan dampak psikologis adu domba antara Majapahit, keturunan Majapahit dan keturunan Sunda. Termasuk muncul istilah nama Ken Arok, itu juga disebut para raton yang menurut Agus Sunyoto itu merupakan tidak ada nama Ken Arok dalam sejarah itu, karena dalam negara agama tidak disebutkan nama Ken Arok, hanya muncul di para raton. Dan para raton muncul pada abad ke-18. Jadi itu coro Agus Sunyoto fik gawenan londo dalam rangka untuk ndadekno minder para pejuang, terutama tokoh-tokoh pejuang yang dulu dari barisan Muslim, misalkan Pangeran Diponegoro dan anak buahnya kilo mbah-mbah mumbiyen sing mbok itu ternyata perampok, kenarok perampok, mateni Betara Katong dan seterusnya. Mateni siapa itu kok Betara Katong itu, terus kemudian ngeroyok bojone wong yaiku Ken Dedes. Terus dari keturunan itu muncul kerajaan Majapahit, sehingga ndadekno minder para pejuang itu menurut Agus Sunyoto. Tapi yang jelas harus diakui memang ada hubungan terah antara Majapahit dan Pajajaran, karena memang sepuh Pajajaran daripada Majapahit. Jadi memang ada hubungannya. Cuman yang di sini yang menjadi perlu kita kritisi lagi itu terkait bahwasanya Arya Baah itu cucu dari Prabu Siliwangi VI. Itu Sang Mundiwangi, Prabu Sang Mundiwangi. Kalau Arya Baah itu adalah cucu dari Prabu Sang Mundiwangi, dalam sejarah Prabu Sang Mundiwangi itu adalah Siliwangi ke-6 yang berkuasa sekitar 1400-an.
yang dari Sang Mundiwangi ini kemudian duwe anak jenenge Raden Walangsungsang. Yang nama lainnya adalah Ki Samadua yang merupakan murid dari Syekh Datuk Kafi. Yang makamnya biasanya di Ziharoi itu. Sedangkan Arya Ba'a ini merupakan salah satu patih di Kerajaan Majapahit pada masa Brawijaya kelima. Nah, kalau kemudian Sang Mundiwangi ini baik dan Arya Ba'a itu juga pada masa Kerajaan Brawijaya kelima, itu berarti kan kisarannya adalah 1400-an sama. Berarti ada hal yang berbeda. Kalau dalam silsilah yang lain, dalam bacaan yang lain, justru Arya Ba'a ini lebih dahulu daripada Sang Mundiwangi. Ketemunya malah Sang Mundiwangi itu pernah putu kalau tidak ponaan. Jadi lebih tua Arya Ba'a daripada Sang Mundiwangi. Kalau itu agak masuk akal. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Itu yang mesti kita kritisi dan kita cari datanya lebih lanjut. Ini PR saya juga PR sampean semua. Karena saya memang sangat terbatas literatur terkait sejarah Pajajaran dan selama ini belum begitu tertarik. Ya, secara terus terang saya juga buta banget dengan sejarah terutama tanah Pasundan. Walaupun saya juga sudah tahu bahwasanya Pasundan itu merupakan leluhur, termasuk garis leluhur dari Kerajaan Majapahit. Dan memang kerajaan tertua itu ada di tanah Pasundan. Cuman keterbatasan literatur saya juga yang belum bisa menjelentrehkan benar tidak sih seperti ini. Yang jelas apa yang dinarasikan oleh Mbah Fadl dalam kitab ini sama dengan apa yang dinarasikan oleh Mbah Bisri Mustafa, abahnya Kiai Gusmus atau Gusmus dalam kitabnya Tarikhul Aulia yang bahasa Pegon itu sama. Jadi Sang Mundiwangi duwe putu, duwe anak jenenge Arya Banjar. Arya Banjar itu kemudian duwe anak Arya Mentaun itu duwe anak Rondo Kuning duwe 3 anak Arya Galuh, Arya Tanduran dan Arya Ba'a. Sehingga pernahnya Arya Ba'a itu adalah cucu dari Prabu Mundiwangi. Ya, jadi Prabu Mundiwangi. Dalam silsilah yang lain kebalik, Arya Ba'a lebih atas daripada Mundiwangi. Sing bener sing di podo gak ruwe, saya juga tidak tahu. Yang jelas ini sama dengan apa yang dinarasikan oleh Mbah Bisri Mustafa dalam kitabnya Tarikhul Aulia. Sama. Ya, seingat saya sama. Ya, bisa sama cek itu di kitabnya. Jadi disinilah kemudian kita tahu bahwa Arya Ba'a yang kita sebut di awal-awal yang saya kemarin tidak tahu itu adalah salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi 6. Kalau yang benar ini Sang Mundiwangi yang dikehendaki itu ya, Sang Mundiwangi, Prabu Siliwangi 6. Tapi kalau kita membaca, saya juga agak ragu sebenarnya dengan apa yang dinarasikan oleh Mbah Fadl ini. Agak ragu karena begini, Sang Mundiwangi itu Prabu Siliwangi ke-6 yang menjadi raja sekitar 1400-an. Kalau 1400-an berarti dia yang punya anak calon arang, yang punya anak bernama tadi Raden Walangsungsang. Raden Walangsungsang itu nanti yang kemudian menjadi yang menikah dengan putranya Ki Gede Tapa. Balik nggih. Yang kemudian nama lainnya adalah Ki Samadua yang merupakan murid dari Syekh Datuk Kafi. Dan Syekh Datuk Kafi itu setelah Demak berdiri, adanya itu setelah Demak berdiri. Jadi mbuh iki sing bener sing ndi padha bingungnya guyonan. Yang jelas beda-beda lah. Saya tidak bisa memastikan yang benar yang mana, cuman ini memang perlu kita teliti lagi.
narasi ini. Dari Arya Ba'ah ini kemudian, dari Arya Galuh ini kemudian punya 3 anak yang namanya Arya Briben, kemudian Arya Tejo. Arya Tejo itu yang Tuban itu. Jadi punya anak Arya Tejo. Kemudian Kitaruk, punya nama Kitaruk. Kemudian dari Arya Briben punya 2 anak perempuan, yang perempuan namanya Maduretno, yang sing lanang Joko Kendar. Dan Arya Tejo punya 2 anak, yang putri namanya Condrowati yang nanti dinikah oleh siapa itu, Sunan Ampel. Dan yang kedua ada Raden Sakur. Dan Kitaruk punya anak yang namanya punya 3 anak yang putri semua, Nawangsih, terus Nawangsasi, sama Nawang Arum. Jadi yang pertama namanya Nawangsih, yang kemarin dinikah oleh Bondan Kejawen itu, yang diambil menantu itu. Nah, kalau ditarik-tarik, nah ya, Arya Ba'ah ini berarti Pak Li'e Kitaruk. Nah ya, Rondo Kuning bin Arya Mentaun, binti Arya Mentaun, binti Arya Banjar, binti Mundiwangi. Nah, Arya Galuh inilah kemudian yang menurunkan Arya Ba'ah. Dari dulure ngono ya, Rondo Kuning duwe 3 anak, duwe Arya Galuh, Arya Tanduran karo Arya Ba'ah. Jadi bapake Kitaruk itu dulure Arya Ba'ah, berarti pernah ponaan. Lah mbah yo, ya bener mbah ora paham. Pokoke ngono. Kemudian kenapa Mbah Fadl ini menyebutkan sedikit tentang sejarah Majapahit? Karena memang nanti ada hubungannya dengan Majapahit, dengan penyebaran Islam dan dengan Majapahit. Karena ada beberapa keturunan dari Prabu Mundiwangi ini yang kemudian nanti dinikah oleh Said Raja Pandito atau Raden Santri, juga dinikah oleh Raden Rahmat. Itu nanti. Summa inna sayyida, nuli teman sedune Sayyid Raja Pandito, rupane Raja Pandito was Said Rahmat lan Said Rahmat. Iku aroda ngarepake sapa karone Raja Pandito lan Sayyid Rahmat. Arruju'a ing bali ila baladi Campa maring negara Campa. 5 krana perkara takodama kang wudhisi apa dikru nuturma min muka satil humumi saking bangete pira-pira sedeh walahzani lan pira-pira sedeh fa'ahbiru fa'ahbaro mongko ngabari sapa karone Raja Pandita lan Said Rahmat lil Maliki Brawijaya maring Raja Brawijaya. Bima kelawan perkara aroda kang ngarepake sapa karone Raja Pandita lan Said Rahmat hu ing ma faman amangka nyegah sapa Brawijaya huma ing karone Raja Pandita lan Said Rahmat minaruju saking bali wa qala lan dawuh sapa Brawijaya lahuma maring Raja Pandita lan Said Rahmat
Dawuh piye? Inna firaqakuma alayya la azizun. Inna firaqakuma, temen setune pisahe sira loro, alayya ing atase ingsun iku la azizun yakti abot. Aja balik, Cung. Jane mereka berdua itu mau pamitan balik ning ngene Campa, tapi diboti karo Raden Brawijaya 5, "Aja balik, Cung. Nek kowe balik iku abot kanggo aku, fala tarji'a mongko aja bali sapa sira loro ila baladin maring ila baladikuma maring negara ira loro. Fa ing kuntuma mongko lamun ana sapa sira loro iku arep tumangarepake sapa sira loro antatawallaya ing yen to jabat sapa loro alwilayata ing kekuasaan. Ngono ya. Walaitu mongko ngekei jabatan sapa ingsun kuma ing karone kuma ing sira loro mak ing perkara arada kang ngarepake tuma kang ngarepake sapa sira loro ing min muzawatin saking patih auriasatin utawa mudiriatin kang bangsa mudir cara saiki ya bupati auriasatin nahiyatin utawa kepala nahiyatin kang bangsa daerah utawa saiki ya camat utawa dono. Wa ing kuntumalan menawa sapa sira kabeh iku arep tumangarepake sapa sira at-tazawuja ing rabi fahtara mongko milih sira loro man situ maka ngarepake sapa sira loro min banatil wuzara'i saking pira-pira anak wedoke pira menteri wal umara ilan pira-pira pejabat. Wa inna ma manatulan mesti nyegah sapa ingsun kuma ing karon loro minar rujuki saking ila baladikuma maring negara ira kabeh liani krana temesne ingsun iku samitu ngrungu sapa ingsun anna malikal Hindustan ing temen setune raja Hindustan iku kotala merangi sapa raja Hindustan bilada Kupeng ing negara Kupeng wa Kalkuta lan Kalkuta wa Jiri lan Jiri wa Malibar lan Malibar wa malan negara haulau kang ing dalem kiwa tengene Malibar. Palam yapkolan ora sisa apa baladun negara mintil kalbilati saking mengkono-mengkono negara al ahdo ikang kudu tunduk tahta kohrihi ing dalem ngisore kekuasaane paksaane sapa iku mau maliki Hindustan. Illa balada Cempa kejaba negara Campa. Fa innahu mongko temestune Campa al-ana ing dalam saiki iku fi asna'il kitali ing dalam tengah-tengah perang. Ma'al Hindustan ing dalam sertane Hindustan. Walam adrilan orang ngawruhi sapa ingsun ma ing perkara akhiruhu. Walam adrilan orang ngawruhi sapa ingsun mau tawi apa iku akhiruhu akhire ma. Falamma sami'a mongko ing dalem semasane ngawruhi krungu sapane pandhita lan Raden Rahmat. Kalama Brawijaya ing dawuhe Brawijaya waro ayalan ngawruhi mikir-mikir ningali sapa ngene ya waro ayalan ningali sapa karone Raden Rahmat lan sapa Raja Pandhita siddataman ihi ing bangete nyegahe Brawijaya minrujuki saking Bali atau mongko taat sapa karone Raja Pandhita hu ing Brawijaya fil muqami ing dalem netep fi Majapahit ing dalem tanah Majapahit. Jadi ketika mereka mau pamitan ke matur ning Raja Brawijaya, kemudian aja cung aja balik cung. Ngono ya, aja balik wis kowe pengen apa to? Kowe pengen dadi pejabat, tak kei jabatan. Dadi apa? Pate. Dadi tumenggung. Dadi bupati, dadi wedono, karek kowe njaluk. Njaluk apa? Iku njaluk apa? Kowe pengen rabi, ngomong
Sapa sing pengen mbok rabi? Nah, iku alasanku lapo kok muga oleh bali iku mergo aku krungu kabar nek saiki raja Hindustan iku merangi negara-negara sekitar mulai dari Kupeng, Kalkuta dan iku. Lah ora ana negara iku kecuali tunduk ning ngene Raja Hindustan, kecuali kerajaan Campa. Lah saiki daerah Campa iku sedang berperang dengan kerajaan Hindustan. Lah aku ora roh piye akhir ceritane iki mau. Nah, ngono. Ketika mendengar apa yang disampaikan alasannya Brawijaya itu, maka kemudian mereka manut ning Brawijaya untuk menetap di Majapahit. Nah, ini yang disampaikan ini. Apa yang disampaikan dalam kitab ini sejalan dengan apa yang ada dalam serat Walisana. Serat Walisana. Bahkan misalkan Dr. Jayadiningrat dalam Sejarah Banten mengatakan yang menyerang itu adalah kerajaan Koci. Raja Koci dari Campa ini yang menyerang Raja Koci ini menyerang kerajaan Campa. Itu yang ada dalam Sejarah Bantennya Hadiningrat apa siapa saya kok lupa itu. Nah, itu seperti itu. Artinya memang ketika itu terjadi peperangan, kerajaan Campa ini akhirnya diperangi karo Raja Koci. Raja Koci. Saya juga tidak tahu lebih lanjut itu di daerah mana, saya juga tidak tahu. Yang jelas ada pernyataan seperti itu. Dan ini sejalan dengan serat Walisono. Lah karena alasan itulah maka mereka berdua kemudian akhirnya menetap di bumi Majapahit. Tsumma ba'da dzalika nulen dalam sahabatan mengkono-mengkono Zawaja ngrabeake sapa Brawijaya huma ing karone Sayyid Raja Pandhita lan Raden Rahmat. Jadi setelah itu wis gelem manggon ing kono akhire dirabekno. Jadi Raden Rahmat akhire dinikahno karo sapa? Amma Sayyidu Raja Pandhita anapun utawi Sayyid Raja Pandhita. Iku fazawaja mongko ngawenake sapa Brawijaya hu ing Raja Pandhita bibinti Arya Bribin kelawan anake Arya Bribin. Allati kang ismuha kang utawi jenenge Allati iku Maduretna fi baladi Ris ing dalam negara Ris. Jadi setelah mau menetap itu akhirnya keduanya dinikahkan oleh Brawijaya. Raja Pandhita itu kemudian dinikahkan dengan putri dari Arya Bribin jadi Adipati Arya Bribin yang bernama yaitu anake iku ya untuk anake sing jenenge Arya sapa iku Maduretna. Lah ini dalam literatur yang lain disebutkan Arya Bribin itu nama lainnya adalah siapa itu? Sapa Arya Tanduran apa sapa ngono. Arya Tanduran iku nek nang kene berarti sapa iki mau putrane dari Rondo Kuning. Bapake Arya Bribin. Dadi mbok
mbok sing bener sing ndi. Tapi sing jelas ngono lah. Dinikahno karo Arya Briben. Lah Arya Briben ini penguasa di Pajajaran. Di yang lain dijelaskan bahwasanya Raja Brawijaya V itu masih saudara dengan Arya Briben. Dalam literatur lain, dalam cerita yang lain disebutkan bahwasanya Raja Brawijaya itu saudara dengan Arya Briben. Sehingga karena memang Raja Brawijaya V itu menantu dari jalur menantu maksudnya. Nah, itu ngono. Saya juga tidak tahu ini di negara Rish itu sing dimaksud sing endi. Saya tidak tahu. Tapi pokoknya ngono. Nanti kita cari tahu lah di mana itu maksud. Sumet takhoda nuli ngalap sopo Said Raja Pandhita daron ing omah fi qaryatin ing dalam daerah yuka lukang den ucapake la kedue Korea apa sinabun. Wa amma Said Rahmat lan anapun ta Said Rahmat iku fazau wajah mongko mongko ngawinake sapa Mbak. Fazawaca iku mongko wa amma Said iku fazawaca mongko ngawinake sapa Brawijaya hu ing Said Rahmat bibinti Arya Teja kelawan anae Arya Teja allati kang ismuha kang utawi jenenge binti Arya Teja iku Raden Ayu Candrawulan. Jadi yang Said Rahmat diolehno anake Arya Teja Bupati Tuban. Jadi untuk anake Arya Teja Bupati Tuban. Jenenge Candrawulan. Sumat takhodan uli ngalap sapa ampel Sunan Raden Rahmat daron ing omah fi qaryatin ing dalem desa yuka lukang den ucapake lah kedue qaryah apa ngampel dento au ngampel gading utawa ngampel gading min kura Surabaya saking kota Surabaya. Jadi sampai sekarang ngampel denta dan ngampel gading itu masih ada, itu gang sebelahan itu sampai sekarang masih ada ngampel gading di Surabaya itu. Nah, ini kalau ini dalam yang lain, misalkan di Agus Sunyoto sebelum menikah dengan Dewi Condrawati, Dewi Ayu Condrawati binti Arya Teja ini seorang yang Muslim. Ini sebenarnya Sunan Ampel sudah menikah dengan Mas Karimah atau putra dari Kimbang Kuning di daerah Surabaya, dekatnya Jalan Diponegoro masuk itu. Nah, di situ masih ada makamnya Kimbang Kuning dan ada sampai sekarang ada masjid Sunan Bang Kuning itu masih ada. Nah, kalau menurut versi Agus Sunyoto, ketika sampai di Majapahit ini, kemudian dua anak
atau dua keponakan ini kemudian dipasrahkan kepada seorang raja Surabaya yang bernama Arya Lembusora. Arya Lembusora ini dipasrahi mereka berdua untuk noto mereka, karena kebetulan itu raja muslim. Akhirnya ditoto karo Arya Lembusora ditekek ning daerah Ngampel. Ketika Arya Lembusora kapundhut, maka yang menjadi bupati Surabaya itu adalah Raden Rahmat. Jadi Sunan Ampel itu dulu mantan bupati Surabaya. Iku nek cara Agus Sunyoto. Jadi sebelum sampai ke Ampel itu sudah menikah dulu, baru itu kemudian menikah dengan siapa ini? Dewi Condrowati. Dewi Condrowati, yang dari Dewi Condrowati itu kemudian menurunkan siapa itu Sunan Bonang, kemudian Raden Kosim. Tapi sedangkan dari yang Nyi Mas Karimah ini punya dua anak putri yang nanti akan dinikah dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus dan dinikah dengan Raden Patah. Itu kalau kita baca di rekonstruksi yang dilakukan oleh Agus Sunyoto dalam bukunya yaitu Atlas Wali Songo, itu seperti itu. Jadi sebelum jadi menantu Arya Tejo, sebenarnya Mbah Said Rohmat ini sudah lebih dulu menikah dengan putranya Kimbang Kuning yang akhirnya muslim juga akhirnya. Jadi namanya Mas Karimah itu. Kemudian punya dua putri dua. Yang nanti akan dinikah oleh Raden Patah dan Sunan Kudus. Raden Patah dan Sunan Kudus. Ini seperti itu. Jadi kalau menurut Agus Sunyoto ya itu tadi, Mbah Ngampel itu adalah mantan bupati, siapa itu? Mantan bupati Surabaya sebenarnya. Jadi setelah Lembusora itu kapundhut, Arya Lembusora itu kapundhut, kemudian yang menggantikan adalah Mbah Ngampel atau Sayyid Rodan Rahmat. Jadi kalau kita melihat dari bukunya Agus Sunyoto itu keliru nggih. Said Raden Rahmat itu ketika menikah dengan Mas Karimah itu punya dua, namanya Mas Murtosiyah dan Mas Murtasimah. Yang Mas Murtosiyah itu nanti dinikah dengan Sunan Giri, Raden Paku, ponakannya sendiri, putra dari Maulana Ishak. Misanan ya. Kalau dalam versi yang lain misanan, karena Maulana Ishak itu adalah saudara daripada Ibrahim Asmoro Kondi. Ada yang mengatakan putra dari Ibrahim Asmoro Kondi. Ya pokoknya antara Pak Lek dan misanan sendirilah. Kemudian yang Yai Mas Murtasimah ini kemudian dinikah oleh Raden Patah. Kemudian menurunkan Sunan Bonang, menantu dari Lembusura, karena putra dari Lembusura itu, jadi putri dari Arya Lembusura itu dinikah oleh Arya Teja. Jadi akhirnya bulet Sunan Ampel iku ponakane Raja Brawijaya. Brawijaya V. Karena Raja Brawijaya V itu istrinya ada yang dari Campa yang merupakan saudaranya ibunya. Tapi Raja Brawijaya V itu salah satu istrinya dalam versi yang